Oke, semangat pagi Mitra NASA dimanapun berada. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu yang sehat, yang mudah menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga juga mudah menjalankan bisnis NASA dimanapun. Kami PT Natuna Nusantara selalu mendoakan Mitra NASA dimanapun berada untuk sehat selalu, sukses selalu, dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa tetap kita terapkan prokes untuk menjaga kesehatan kita dari COVID-19. Baik, Mitra NASA dimanapun berada, pada pagi hari ini kita berada di Cangkringan, di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di suatu peternakan sapi. Nah, peternakan sapi yang disiapkan khusus untuk Idul Kurban, yang sudah disiapkan juga menggunakan teknologi NASA. Apa saja nanti akan kita ulas bersama pengelola dari peternakan sapi di daerah Cangkringan ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam menjalankan budidaya atau ibadah kurban itu ada beberapa syarat yang penting harus dilakukan. Nah, diantaranya yaitu ada jenis hewan ternaknya harus tepat, kemudian ada umurnya juga harus cocok, kemudian juga ada dari kesehatannya. Nah, kita lihat di sini, mengapa kita ambil di sini, karena sudah memenuhi satu syarat yaitu jenis hewan ternaknya. Nah, karena memang hewan kurban itu beberapa boleh, yaitu sapi. Nah, ini memang sapi, kambing, domba dan lain sebagainya itu digunakan khusus. Kemudian dari jenis usianya, umurnya juga sudah memenuhi dari ibadah kurban. Nah, jadi beberapa syarat itu di peternakan ini juga kita temukan hal-hal yang sesuai. Belum lagi dari segi kesehatan, ketika kita sudah terapkan teknologi NASA, Fiterna, POC maupun harmonik, kesehatan itu otomatis akan menjadi jaminan, karena memang dari kualitas produk kita tergambarkan dari kualitas hewan ternak yang kita lihat di sini. Dari segi kesehatan semua sehat, tidak ada yang cacat. Dari secara fisik kita lihat bahwa semua organ tubuhnya lengkap, kemudian kulitnya pun halus, tidak ada yang kering, kemudian tidak layu, lemas dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita lebih lanjut ulas, kita lebih banyak berbincang langsung nantinya dengan pengelolanya, yaitu Bapak Sadikin. Nah, jadi seperti itu, saya bisa panggilkan Pak Sadikin di sini. Baik. Wah, kita harus tetap menjaga prokes ya, ternyata dimanapun berada. Baik, mungkin bisa perkenalan dulu Pak Sadikin. Oke, selamat pagi untuk mitra saya yang kami cintai. Nama saya Pak Sadikin, alamat Randisari RT 5 RW 2 Agumulyo Cangkringan. Itu Pak Dimas. Baik. Kemudian di sini kan ada khususnya sapi Pak ya. Ya. Nah, jenis apa saja yang ada di peternakan Pak Sadikin ini? Yang pertama ada jenis PO, ada limosin, ada simental. Ada 3 jenis sapi. Jadi jenis sapi itu beragam sekali. Kita rasa kalau di daerah manapun nanti melihat ada perbedaan, karena memang basic dari jenisnya itu berbeda-beda. Khusus di sini tadi Pak Sadikin sampaikan ada PO, yaitu peranakan ongol. Nah, kurang lebih yang putih-putih ini Pak ya. Ya, betul. Warna putih, kemudian ada simental. Simental itu yang ini, yang kepalanya putih, kemudian ada limosin yang badannya hitam besar. Nah, contohnya ada yang di belakang kita merah. Nah, merah. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada berapa Pak jumlahnya Pak? Ini 116. 116 ekor ya. Kalau dari segi, kan ini khusus disiapkan untuk permintaan pasar kurban Pak ya? Ya, betul. Nah, itu apa saja Pak biasanya yang diminta oleh konsumen? Yang pertama umur ya, umur yang diminta, umur itu minimal di atas 2 tahun. Terus yang kedua kesehatannya itu dalam artian ya entah kulitnya, entah fisiknya itu harus sehat. Terus yang ketiga itu yang minimal dagingnya itu dagingnya kalau nggak gemuk ya nggak diambil. Gitu. Ini kalau di kisaran berapa jumlah dagingnya Pak kira-kira Pak? Atau bobot badannya rata-rata? Atau memang variasi? Ada variasi, ada yang 250 ke atas, ada yang 500 ke atas, ada yang 1 ton.
Yang untuk kepatihan, kita kepatihan ada ngambil 8 ekor, tapi enggak di kandang sini, kandangnya di kandang peternak khusus, karena itu kita yang gede kepatihan itu kan harus diteliti, baik itu segi cacingnya, segi kotorannya, segi fisiknya, nah itu sapinya bisa besar itu. Berarti itu pesanan khusus. Pesanan khusus kalau untuk kepatihan untuk Pak Sri Sultan ada 8 ekor. Ada 8 ekor ya. 8 ekor. Berarti Harga 45 ke atas. 45 ke atas. 45 juta ke atas. Kalau ini kan ini 21 ke atas. 21 ke atas. 30 ke bawah. Ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di belakang kita ada beragam ukuran dan juga jenisnya, itu salah satu faktornya karena memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Nah, kebutuhan pasar ini memang beragam sekali. Ada yang dari masjidnya butuh harga 19 juta, ada yang 21 juta, ada yang 25 ke atas. Bahkan kalau yang individu, misalnya tadi Pak Sri Sultan, Pak Presiden dan sebagainya itu butuh di atas 1 ton juga bisa disediakan. Sehingga kalau teman-teman lihat kok ada sapi yang kurus. Nah, kurus tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tersebut karena memang beragam. Nah, jadi beragam kebutuhan kita bisa penuhi dan kita bisa prediksikan kebutuhan pasarnya. Nah, untuk di sini ini sudah pesanan semua Pak ya? Sudah pesanan semua. Tinggal nganter mulai tanggal 19, 20, 21, 22. Nah, jadi menarik sekali bahwa semua sapi yang ada di sini itu sudah dipesan. Nah, yang dipesan dari Pak Sadikin jumlah 100 berapa tadi Pak? 116 ekor itu sudah dipesan semua, hanya tinggal mengantarkan. Nah, sudah ada tulisannya semua ini. Oh iya. Ya umum. Ini Al-Fajar dan tulisannya semua. Iya. Masjid, nama masjid semua itu. Nama masjid ya, diantarkan tanggal 19 Pak ya? Ya, 19, 20, 21, 22, 4 hari. Pasannya sekitaran mana Pak? Sleman atau? Sampai ke Wonosari. Wonosari. Wonosari, Magelang, Borobudur, atas ada. Baik. Oh, Jawa Tengah DIY lah. Jawa Tengah DIY ya. Jadi yang ambil di sini Jawa Tengah DIY. Nah, kemudian untuk mencapai target-target seperti ini Pak, nah teknologi NASA apa Pak yang digunakan untuk target tersebut? Kita menggunakan Peternaga, tapi kita aplikasinya sehari itu bisa 2 kali, bisa 1 kali. Tapi dengan dosis 20 cc atau 2 tutup. 2 tutup ya. Per ekor. ekor nanti dicampur dedak, atol sama polar. Oke. Sama brand Prowa. Brand Polar ya. Ya, polar. Jadi kita aplikasinya dengan Peterna itu sehari pagi dan sore Iya. per aplikasi itu 1 tutup atau Iya. 10 mili. Nah, untuk pakannya sendiri per ekor kira-kira butuh berapa banyak Pak? 4 kilo sampai 5 kilo. 4 kilo sampai 5 kilo. Iya. Itu apa saja Pak? Hijauan campur filter Kalau atau hijauannya kita pakai damen aja, nanti itu karena nanti boleh disurvey. Kalau ini kan untuk pagi siang supaya minumnya banyak, kita pakai yang sudah difermentasi. Oh iya. Sudah difermentasi. Ini harus juga teman-teman ya bahwa Ini yang sudah difermentasi. limbah saja bisa digunakan sebagai pakan. Pakai. Apabila kita sudah aplikasi dengan teknologi NASA, nafsu makan bisa menjadi lebih tinggi sehingga limbah ini kan hijauan ya, jerami padi itu bisa diolah dengan fermentasi, kemudian diberikan dicampur ke pakan dan bisa dimanfaatkan oleh hewan ternak. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian dari segi apa lagi Pak manfaat ketika kita sudah menggunakan teknologi NASA ini? Yang jelas bobot naiknya itu per hari itu ya rata-rata 1 kilo ke atas lah. Kilo ke atas. 1 kilo ke atas. Dengan pakan tadi Pak ya? Ya, dengan pakan tadi. Konsentratnya apa aja Pak? Ini pakai dedak atau kita pakai sama polar. Oh sebagai itu ya? Ya, itu. Jadi dengan pakan yang istilahnya biasa kita bisa aplikasikan bisa meningkatkan bobot kurang lebih sampai dengan 1 kg Iya. per ekor per harinya. Nah. Nah kemudian apalagi Pak? Karena saya lihat di sini kelihatannya kok dekat sama pemukiman Pak. Ini sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah. Nah itu apakah tidak ada sesuatu aroma atau lain Ini sebagainya? dari- yang anehnya di sini. Kotoran kita itu nggak bau. Kita menggunakan produk NASA ini nggak bau. Tapi kita untuk penampungan kotoran kita kasih namanya Stardeck atau Tapro. Tapi kita itu probiotik Pak ya? probiotik kita, Komposter ya? iya, komposter kita. Nanti kasih dolomit, nanti nggak bau. Berarti kotorannya diolah, kemudian nanti bisa diterapkan di Di tanaman ya. Iya. Nah, berarti teman-teman sekalian bahwa bukan hanya hasil utama, ternyata juga hasil lainnya bisa kita manfaatkan dan juga kita olah dengan teknologi NASA sehingga mendapatkan hasil
yang juga luar biasa digunakan untuk pertanian atau Betul. perkebunan. Nah, memang di sini kalau tadi nanti kita lihat ya di sekeliling ini memang apa namanya ada pemukiman, tetapi juga saya berdiri di sini, teman-teman di sana mungkin nggak bisa merasakan ya. Ini sebenarnya nggak bau, Pak. Nggak bau, nggak ada bau. Jadi Sama masyarakat sini bingung kok, Pak, kok nggak bau kotorannya ya? Nggak bau. iya karena memang nggak bau, Pak. Nah, kemudian juga walaupun tidak bau, teman-teman juga harus tetap menjaga sanitasi kebersihan. Nah, kotoran untuk air seninya kita filter di sini, Pak. Untuk kotoran air Urinnya tadi. urinnya kita filter di sini. Kemudian barulah nanti Nanti kita buang ke sana. Ada penampungan di sana. Nanti diambil masyarakat di situ. Untuk apa itu? Untuk nyemprot tanaman. pupuk, Pak ya, Ya, untuk pupuk. tanamannya. Nah itu kan makan tuh. Loh. Keringnya dia makan kan? Nah, keringnya sih makan itu dimakan. Jadi ya cukup dengan apa adanya. Iya. Tapi kalau sore kita pakai hijauan. Bisa pakai kalonjono, bisa pakai dabelnya Ada. rasa segar. Jadi tetap utuh hijauan Iya. dan ada airnya tinggi. Nah, ternak di sini sistemnya apa, Pak? Penggemukan, apakah nanti ada yang dikawinkan juga punya anak, dijual anaknya atau hanya khusus Kalau sini khusus untuk pergemukan, kalau yang peternakan nanti di kandang kelompok sana. Berarti ada lagi. Nah, Ada lagi. berapa lama, Pak, proses apa namanya? Ini 2 penggemukan? bulan setengah. 2 bulan sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, Pak ya. Iya. Nah, kurang lebih 2 bulan itu ada selisih berapa banyak, Pak, pertambahan berat badannya? Sekitar 25 kilo sampai 30 kilo. Berarti 25 sampai 30 kilo ya selama 2 bulan tadi. 2 bulan. Nah, sehingga kalau kita konversikan mungkin di apa namanya biaya penjualan itu bagaimana, Pak? Adakah apa namanya keuntungannya seberapa? Itu bisa mungkin disarankan ke teman-teman. Ya kalau keuntungan sih cukup lumayan lah. Kalau keuntungan lumayan. Kita ambil contoh aja ini kan Contoh, Pak. contoh kita per ekor ambil 19 juta atau Iya. 18 setengah. Nah kita jual 22 juta atau 23 juta. Nah berarti kan ada selisih 5 juta. Nah 5 juta. 3 sampai 4 tadi. Iya. 4 panas. Nah itu sekitar itu terus potong biaya pakan, potong karyawan masih kita untung. Kalau rata-rata per ekor Ya 1,5 sampai 2 juta. Nah, 1,5 sampai 2 juta. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini ada 106 116. 16, nah itu dihitung saja. Di 116 kali 1 juta ya kurang lebih dapat Toyota Avanza, Pak ya. Ya. Jadi teman-teman kalau di video kita sebelumnya di panen apa namanya cabai kita bisa dapat Innova Venturer. Nah kalau kesempatan ini hanya dalam waktu 2,5 bulan kita bisa dapatkan Toyota Avanza gitu ya. Kurang lebih ada apa namanya pendapatan atau selisih yang bisa kita dapatkan bersih itu sekian biayanya. Nah belum lagi karena ini adalah menyediakan untuk hewan kurban. Yang tidak diharapkan atau yang diharapkan di sisi lain adalah kita bisa membantu masyarakat untuk menyediakan ibadahnya. Nah, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi berkah apabila kita bisa menyuplai daging untuk kebutuhan ibadah kurban. Belum lagi sekarang pandemi, Pak. Pandemi. Nah, padahal kondisi pandemi pun semua tetap ludes, Pak ya. Habis, Pak, ya? Habis. Nah, jadi tidak mengurangi minat masyarakat untuk mengkonsumsi atau beribadah kurban ini. Nah, kemudian terakhir, Pak, mungkin ada saran bagi para peternak sapi dimanapun berada untuk pada saat pagi hari ini mungkin bisa disampaikan, Pak, sarannya atau Pak? Kalau saran saya sih cukup simpel ya kalau untuk sebagai peternak, karena produk kita ini sangat luar biasa. Untuk pengembangan kedepannya kita ada bisa menggunakan namanya Fiterna ini. Nah, untuk saran kita gunakanlah Fiterna ini sebagus mungkin, karena aplikasinya juga gampang. Bisa pagi, bisa sore, dicampur dengan air minum, bisa juga dicampur dengan komboran. Nah, saran saya seperti itu. Nah, kalau untuk kedepannya sih kadang-kadang petani itu cari bibit untuk ternaknya itu ya cari yang pas, dalam artian ya bodinya, ya strukturnya badannya, nah itu supaya cepat gemuk. Nah nanti kalau nggak pas, nanti perkembangannya juga lambat. Nah, itu saran saya. Nah, bukan hanya di teknologi nasanya, itu juga kita harus perhatikan manajemen pemeliharaan. Nah, seperti disampaikan Pak Dikin tadi, salah satunya adalah mencari bibit-bibit yang baik, Pak ya. Ya, betul. Nah, baik, kemudian ditambah dengan teknologi NASA, itu bisa berkembang, produksi menjadi maksimal. Nah, jadi
seperti itu mitra rasa dimanapun berada. Kita mau aplikasi atau nanti terpisah ya, enaknya ya Pak Hakim ya. Jadi satu aja ya. Nah jadi ini kebetulan pagi hari ini juga kita ada proses pencampuran teknologi nasar peternak ke pakan, sehingga bisa kita ikuti caranya dan nanti kita terapkan langsung ke sapinya. Nah silakan teman-teman bisa mengikuti. Tempat dekat katolnya di sana dengan kolarnya. Nah, ya. Nanti airnya di sini. Oh sudah diambilkan ini. Oh udah disediakan ya. Sudah disediakan. Ini aplikasinya. Tapi kita boleh tambahin nanti ini kolar sama kartu. Nah ini. Kita tambahin boleh nanti. Tambahin satu piring lagi. Ini sangat sederhana ya teman-teman dimanapun berada. Ini adalah limbah dari padi juga, yaitu dedak atau katul. Kemudian dicampur dengan brand Polar. Polar ini limbah dari gandum sebetulnya. Kemudian dicampurkan 1:1. Nah 1:1. Kemudian ini yang disebut dengan komboran nantinya, pakan konsentrat. Nah sehingga dari campuran ini nanti kita campur air dan juga campur peternak itu kurang lebih 10 ml atau 1 tutup botol. Nah ini sedang disiapkan. Nah ini ya. Ini dedaknya kita tambahi yang masih kurang. Nah, ini dedaknya pakai. Nah, kita tambahi, polarnya kita tambahi ini polar. Ini polar ya. Ini polar. Kurang lebih 1:1 Pak ya. Ya, ini 4:2. Oh, 4 katul. 4 katul takaran ini penuh sekitar 2 kilo. 2 kilo. Nah, Kemudian ininya polarnya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo per ekor. Ekor Ya, per 1 kali pemberian pakan. pendapatan. Ininya bisa 1 atau 2 tutup. Oke. Jadi dicampur ke mana dulu Pak? Air. Ya? Nah, sini aja langsung, Sini Pak. langsung Nanti ya? kan ngasih air. Nah, ngasih airnya di sana aja. Oke. Nah, ini kita buka, kita kocok dulu. Kita kocok dulu. Nah, habis dikocok kan tercampur. Kita kasih 2 tutup. 1, 2. Karena ini sapinya yang kita kasih sapi besar jadi 2. Karena yang kita kasih sapi mental. Mental ya, Iya. lebih besar ya. Lebih besar. Oke. Jadi Bobot kurang lebih 600. bobot 600 kilo. Iya. Jadi dosis ini minimalnya tadi 1 tutup. Silahkan teman-teman kalau mau menambahkan boleh sekali, justru bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, oke. Ini kita kasihkan airnya di bawah, Dimas. Ini ya. Ya, di sini kita kasihkan ke sapinya, Aden. Nah, ini langsung ini anu dimakan loh. Langsung kasih air aja. Nanti kita udah, lalu Mas. Nah, nanti kita udah. Nah, ini yang kita berikan sapi simental ya. Yang kurang lebih bobotnya di atas 500 kg. Maka tadi kita berikan peternak itu 2 tutup botol. Nanti habis ini malam. Enggak, biar aja. Nah, ini sangat lengkap sekali. Nah, sekali. Nah, Nah, nanti semuanya seperti ini Pak ya? iya. Nah, Nanti sore nanti jam 2 itu. Jadwalnya jam 2. Jadwalnya sehari 2 kali. 2 kali. Tapi bisa juga kalau kita pakan hidung banyak cuma sehari sekali. Oke. Nah, memang faktor terbesar dalam budidaya peternakan adalah pakan, teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita berikan pakan dan juga teknologi yang tepat, bisa memaksimalkan Dimas itu enggak apa-apa. produksinya. Nanti kita nonton. Nah, jadi ini ya, ini sapi simental nih. Sampai dia ada. Nah, ini sambil. Ini jadinya adalah basah seperti ini. Kita disebut dengan komboran. Nah, jadi kalau masih ada yang bertanya, Pak, bisa dicampur ke apa saja peternak tersebut? Bisa dicampur ke hijauan apabila kita fermentasi, kita Atau air biasa hanya berikan hijauan, tetapi kita juga bisa mencampurkan ke pakan komboran. Nah, yang paling disarankan kita adalah berikan di pakan basah ini atau pakan komboran ini karena sapi sangat menyukai. Nah, jadi seperti itu, ataupun ke air minum. Nah, ini hak ya. PO yang PO juga lahap Pak Ben. Kita coba Pak Ben. PO. Bangun dulu. Sayang. Ini sayang. Ya.
Ambil yang KPO dulu. Nah, kita coba ya. Coba yang KPO ya. Nah, ini KPO. Sapi putih, sapi peranakan ongol. Peranakan. Iya. Kapan? Oke. Sapinya besar. Maaf ya. Dan potongannya nggak bau. Apabila kita maksimalkan budidaya, kita juga akan mendapatkan hasil yang diberikan oleh si sapi ini. Dan sapinya jinak semua. Sapinya kalem ya, kalau bahasa sini kalem. Iya. Jinak, Nggak ada yang nakal sapinya. ada yang nakal. Sapi-sapi. Nah, ini ya, teman-teman di sini kalau mau lihat apa namanya umur, Wah, tidaknya. coba dia mau nggak? Nah, giginya itu. Nah, Nah, sini. Sebentar ya sapi. Nah, ini ya. namanya poel. Nah. Atau sudah Syarat sahnya hewan kurban juga harus memenuhi umur. Nah, umur itu bisa kita lihat dari tandanya ganti gigi atau poel. Nah, ini ya, kita bisa lihat bahwa sapinya ini giginya sudah ganti. Ini kurang lebih ganti 2 atau poel 2. Ini ya, 2 pasang maksudnya. Ini 1 pasang. Kemudian 1 lagi, sebelah kanan kiri ini ada 1 lagi. Nah, jadi ini sudah poel 2, kurang lebih usia di atas 2,5 tahun. Di atas 2,5 tahun sehingga sudah sangat tepat digunakan untuk ibadah kurban. Nah, selain itu juga kesehatan secara umum sapi di sini sehat semua, memenuhi, tidak ada yang cacat ataupun kekurangan, sehingga bagi sohibul kurban ini sudah sangat tepat untuk mencari sapi-sapi di peternakan kita di sini yang sudah menggunakan teknologi NASA. Oke. Ini kalau nggak di stop lanjut terus. wah terus. Kalau nggak di stop, 2 kenceng ini, 2 plak ini habis semua. Nanti datanya jam 2 kita tombol sampai jam 4 selesai ini kan 100 semua ini. Kalau malam dikasih apa, Pak? Nah, kata kasih damen. Damen aja ya. Nanti Damen. mereka apa namanya? Mamah. Minum. Mamah, tidak kosong, tidak menimbulkan risiko dari kembung. Nanti jam 10 malam tuh tidur sampai subuh. Oh. Sampai subuh. Baru dibuang kotoran, bangun lagi, makanan kasih keringan instrumentasi. Oke. Cukup. Mungkin di situ teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalaupun tidak ada, nanti akan kami coba jawab melalui chat di komentar tersebut. Pada kesempatan pagi hari ini demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Saat ini PT NASA sedang menerapkan PPKM, sehingga teman-teman bisa menghubungi melalui nomor-nomor konsultasi yang ada, baik itu dari nomor TS, penjualan, gudang, dan lain sebagainya. Untuk itu kami akhiri. Terima kasih Pak Sadikin dari Dusun Agrosari, Pak ya. Randusari, Agromulyo, Cangkringan, Sleman, dengan saya sendiri Rifki Dimas Aji, dengan pengelola peternakan di sini Pak Sadikin undur diri. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter Pak aja sama kecil ini semua. Nanti saya ada satu Pak, ada peran satu itu semua. Ada pakannya gitu kan? Dan itu belum itu. Jadi berbagai jenis sapi, 116 ekor. Terus dalam tengah ya. Sehat.
Salah satu lagi ciri sehat sapi atau kambing domba adalah ketika kita dekati, datangi dia yang tadinya tiduran, itu akan berdiri. Di belakang sana ada ini. Oh banyak tuh, kosong nih. Yang kosong. Bagian tak buang. Terus. Nah, kita lihat ini.